Selanjutnya, the chain rule. Apa nih? Indonesiain. Aturan rantai. Aturan rantai ya. Nah, gimana sih? Kan kalau tadi parsial. Parsial itu kan sebagian. Jadi terhadap X doang. Terhadap Y doang. Mentok-mentok juga paling F, Y, X, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R gitu. Udah kok nge-save. Nah yang ini semuanya harus kebagian. Jadi harus terhadap DX, terhadap DY, terhadap DZ dalam satu rangkaian. Nah itu gimana tuh? Oke, rumusnya ada 3. Semoga langsung nyambung ya. Rumusnya ada 3. Yang pertama ini, DW DT sama dengan DW per DX dikali DX per DT. Kan ini sama aja kayak gini, set gitu. Yang ini kalau ada X-nya ya. Kalau ada 2 variabel, jadi ditambah Y sama Y. Kalau ada 3, tadinya kayak gini, set. Ini kayak kopas saja istilahnya. Ditambah ini, DZDT. Sama ini dicoret-coret, nanti ini dicoret-coret, ini dicoret-coret. Bingung? Kalau bingung langsung masuk contoh soalnya aja. Ada ini, Y sama dengan X kali Y. Ini namanya fungsi tebal sekali ya. Sebentar, assignment. Ini namanya fungsi terikat. Terikat. Nah, ini namanya fungsi bebasnya. Gitu. Ini soalnya tentukan DWDT dari soal ini. Ini fungsi, ada yang bilang pet, gerbang. Tapi gue bilangnya ini fungsi bebas. Terikat sama bebas. Independent and dependent. Gitu. Ini dependent, ini independent. Fungsi merdeka. Gitu. Yang diberikan saat 90 derajat. Nah gitu. Oke. Yang pertama. DWDT. DWDX. Ini udah hafal ya rumusnya? Ini kayak dicoret-coret gitu. Ini kayak dicoret-coret. Nah. Yang pertama lu turunin ini. Terhadap X. Jadi Y pangkat X. Diturunin X pangkat 1. 1 pindah ke depan jadi Y. Yang pertama hasilnya ini nih. Set. Dikali dx dt. Nah, x-nya ini cos t. Lu turunin terhadap t jadi min sin. Dah kelar. Yang ini juga tinggal ingetin. Yang ini singkat aja langsung y. Yang ini turunan sin t terhadap t cos t. Gitu. Ngerti kan? Jadi dw dx ini diturunin terhadap x sama y. Nah, yang x nanti dikali yang terhadap dt dari dx-nya, yang ini juga diturunin terhadap dt dari dy-nya gitu. Ngerti kan? Jadi ini nanti terhadap t, ini terhadap t, ini terhadap x gitu. Ngerti kan? Ulang ya. Wx, y, lu turunin terhadap x, nanti dikali sama turunan ini terhadap t. Gitu ya. Jadi yang terhadap ini lu harus ngelotok di kepala lu, artinya apa nih? dt. Per dt artinya apa? Per dy artinya apa gitu. Yang kedua, ini maknanya dw, fungsi w diturunin terhadap y. Nah, fungsi y-nya diturunin terhadap t. Nanti hasilnya segini. Nah, kalau dapat segini, t-nya lu masukin 90 derajat. Jadi hasilnya min 1. Oke? Udah ngerti belum? Kalau udah ngerti, selamat, Anda kena tipu. Sebenarnya ada cara lain. Anda kena tipu, diulang ya. Caranya gimana sih? Kalau nggak salah, nah. Ayo. Oke. Ini cara keduanya. Bentar. Kita paste aja. Kita ulang aja supaya lu otaknya kebuka gitu. Nah,
kecilin ceritanya. Gue zoom lagi. Hasil akhirnya sama ya. Min sin T ditambah cos kuadrat T. Min sin kuadrat. Nah, sama kan? Nah, sama. Sama, men. Nah, gue suka di turunan ini soalnya selalu ada cara lain yang mudah gitu. Misalkan kalau di bab lain yang satu harus integral, yang satu harus pakai sigma gitu. Gak enak, men. Yang ini sama-sama integral, turunannya sama gitu. Cuma yang ini bedanya, kan ini x-nya cos T, y-nya sin T. X-nya cos T, y-nya sin T, gitu. Wx, y sama dengan, lu tinggal masukin cos T kali sin T. Set. Kalau ini udah gimana nih? Nah, yang ini lu perlu ide sih. Kalau lu nggak kebiasa, ini perkalian ya. Sin T dikali cos T. Nah, misalkan gue misalin U-nya sin T. Gue turunin terhadap T, jadi cos T. Yang ini cos T. Gue turunin terhadap T, jadi min sin T. Jadi nanti U aksen V di ini ditambah V aksen U. Jadi hasilnya sama aja. Nanti T-nya lu masukin, oke. Jadi kalau turunan itu ada cara lain. Sama aja kayak tadi ada F, Y, X, Z, Y. Sama aja kayak F, Z, Y, X, Y. Sama aja kayak F, Y, X, Z. Itu. Nah, sekarang contoh yang mana nih? Oh, ini gue jelasin diagram dulu. Gedein. Nah, kalau lu ditanya diagram, sebenarnya ini nggak masuk langsung sih. Ini ada W. Lu mau ke sini. Nanti lu mau lewat dua jalur, jalur 2. Nah, yang pertama, YX ada pos istilahnya. Jadi dari sini ke sini, lu turunin terhadap Y, dari sini ke sini terhadap X gitu. Sisanya sama-sama ke T kan? Turunin terhadap T, turunin terhadap T. Nah, ini nah, ngerti lah ya, langsung bisa. Nah, situ gue pengen ngejelasin yang mana lagi, contoh soal lagi paling. Ini kali ya. Oh ya ini yang 3. Ini yang 3. Nah, nanti lu lihat dulu F nih. Tentukan dw dt dari W sama dengan XY ditambah Z. X-nya segini, Y-nya segini, Z-nya segini. Lu kalau pakai langsung cara perkalian tadi nggak masalah langsung. Yang ini gue mau ngejelasin saatnya sama dengan 0. Di sini gue mau ngejelasin pakai chain rule. Ini pertama diturunin terhadap X. Hasilnya Y doang. Nah, yang ini diturunin terhadap X, hasilnya Y doang. Ulang. XY diturunin terhadap Y gitu. Hasilnya X doang. Terhadap X, hasilnya Y doang. Pokoknya ini kesinilah ya. Ke bawah. Ini ke sini. Nah, dx dt ini diturunin terhadap T. Cos T jadi sin T. Ini dw dy lu turunin terhadap Y. Yang ini terjadi jadi ini. dy dt ini sin lu turunin jadi min sin jadi cos ya. Ini yang sisanya warna biru. Ini lu turunin terhadap Z jadi 1. 0 tambah 1 kan? XY ditambah Z. Ini 0 tambah 1. 1. DZT ini lu turunin terhadap T jadi 1. Nanti hasilnya segini. Nah, nanti ini lu pindah jadi 0, 0. Jadinya hasilnya 2. Ini sifat trigono aja. Kalau gua jelasin di sini terlalu lebar. Diagramnya sama.
Diagramnya itu kayak begini. Waduh, kecil banget ya. Nah, yang ini. Intinya lu dari sini harus ke T, ngelewatin 3 pos gitu. Waduh, Ctrl N. Nah, yang terakhir gimana kalau ada dua kayak begini nih. Ini pokoknya kan tadi terhadap T, yang ini terhadap R, sini terhadap S. Gimana kalau di soal misalkan ada X, X-nya sama dengan R per S. Sama aja ya. Ini dah contoh soalnya. Tapi mungkin coba lu kerjain sendiri. Ini kali ya. Nah, kayak gini nih. Pertama, langsung aja supaya cepet. X lu turunin terhadap X jadi 1. Yang ini 2, yang ini 2Z. Benar semua kan yang ini? Berarti ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Tinggal ini. X lu turunin terhadap R. Jadi kan ini kayak 1/S dikali R pangkat 1. Satunya pindahin jadi 0. 1 pindahin ke depan gitu. R-nya pangkat 0 jadi 1. Jadi 1/S doang. Turunan ini terhadap S gitu. Yang ini R kuadrat tambah ln S. Ayo gimana? Diturunin terhadap R. Nah ini mah nggak ada R-nya pisan, ya udah 0 aja. 0 ditambah 2R. Jadi 2R tambah 0, 2R. Yang terakhir 2R diturunin terhadap R jadi 2. Hasilnya segini. Nah hasilnya pasti mau beda, ada kemungkinan beda, ada kemungkinan sama ini. Ya. Nah, ln S itu turunannya 1/S ya. Tadi udah gua jelasin, udah clue-nya itu aja.